Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran Abid Dail dan Saya Muhammad Ardiansyah. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan permasalahan dalam ekonomi. Yang pertama, definisi masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika keinginan dan kebutuhan melebihi sumber daya yang tersedia. Artinya, orang-orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas, sementara sumber daya yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Maka masalah ekonomi akan muncul di sana. Kedua, ada jenis-jenis masalah ekonomi dan perbedaannya. Jenis-jenis masalah ekonomi dalam teori klasik dan jenis-jenis masalah ekonomi dalam teori modern. Jenis-jenis masalah ekonomi dalam teori klasik, yang pertama ada masalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, tidak semua kebutuhan manusia bisa terpenuhi dari aktivitas produksi ini. Padahal barang atau jasa yang dibutuhkan manusia bisa terpenuhi dari aktivitas produksi ini. Yang kedua, ada masalah distribusi. Distribusi merupakan suatu aktivitas menyalurkan barang atau jasa yang hasil kegiatan produksi dari kegiatan hasil produksi kepada konsumen. Distribusi bisa terjadi secara langsung maupun tidak atau lewat perantara. Yang ketiga, ada masalah ekonomi. Masalah konsumsi, maaf. Konsumsi merupakan aktivitas menggunakan barang hasil produksi. Konsumsi dipengaruhi dari dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah dari selera, sikap, atau motivasi diri sendiri. Dan faktor eksternalnya adalah lingkungan, masyarakat, adat istiadat, dan mungkin budaya. Yang kedua dari jenis-jenis masalah ekonomi, ada masalah ekonomi dalam teori modern. Yang pertama adalah what. What dalam masalah ekonomi merupakan pertanyaan pertama berkaitan dari barang, apa uang akan diproduksi dan berapa banyak barang tersebut diproduksi agar sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua ada how. How dalam dalam masalah ekonomi teori modern merupakan cara berproduksi yang baik, mulai dari pemilihan teknologi yang tepat, pemilihan sumber daya yang dipakai, hingga memilih antara menggunakan tenaga manusia atau mesin. Yang ketiga ada for whom. For whom berkaitan dengan kepada siapa barang tersebut akan diproduksi. Dengan mengetahui target konsumennya, maka akan mengetahui jenis barang apa yang akan dihasilkan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Fikal. Alasan masalah ekonomi bisa terjadi yaitu di sini ada dua, masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro. Di sini kita akan menjelaskan masalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku pelaku ekonomi dalam melengkap individu, rumah tangga, dan perusahaan. Ketika mereka mengambil keputusan saat mengalokasikan sumber daya yang langka, contohnya ada masalah dan solusinya.
adanya perubahan iklim yang menyebabkan kegagalan pasar. Beberapa produsen langsung membuat inovasi pada produk mereka yang sesuai dengan iklim saat ini. Misalnya memproduksi mobil listrik yang dinilai lebih ramah lingkungan. Dan di sini juga ada masalah ekonomi makro. Masalah ekonomi makro muncul saat ekonomi sedang tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu contoh masalah dan solusinya, pengangguran yang disebabkan karena faktor produksi yang tidak terlalu aktif, kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dan pencari kerja, serta sumber daya manusia yang kurang memadai. Solusinya adalah dengan mengadakan pelatihan, menambah lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dari sini juga ada faktor yang mempengaruhi masalah ekonomi. Yang pertama ada sumber daya yang langka, mulai dari modal, sumber daya produksi, dan tenaga kerja. Yang kedua ada keinginan manusia yang tak terbatas dan tidak akan merasa puas. Yang ketiga, penggunaan bahan alternatif sehingga produksi barang lain dengan bahan yang menjadi sama terhambat. Dampak dari permasalahan ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan membuat produksi perusahaan berkurang dan gaji pekerja menurun. Produksi barang dan jasa merosot yang bisa membuat PDB nasional menurun. Neraca perdagangan yang menurun hingga minus dan berimbas pada keuangan negara. Bisnis harus gulung tikar. Inflasi atau deflasi yang sulit dikendalikan. Kredit di bank yang sulit. Di sini juga ada cara mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga juga ada sistem ekonomi pasar. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Solusi dari masalah ekonomi, yang pertama ada relasi pajak yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi dan mengatasi bidang perekonomian yang terdampak masalah ekonomi tersebut. Yang kedua ada pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu dan tidak kehilangan pendapat. Yang ketiga juga ada pemerintah memberikan kredit UMKM dengan pajak rendah agar masyarakat kecil dapat memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan masyarakat lain. Yang keempat juga ada pemerintah menetapkan dana di perbankan untuk mempermudah masyarakat mengajukan kredit demi kelancaran usaha yang mereka lakukan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Yusron. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Saya mencoba menjelaskan ulang ya di sini. Sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi ini adalah sistem ekonomi yang diselenggarakan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Cara ini merupakan cara yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam sistem ini, semua barang dan jasa yang diperlukan disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah sangat aktif. Semua kebutuhan hidup, termasuk keamanan dan pertahanan, direncanakan oleh pemerintah secara terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, kehidupan ekonomi dikatakan berlangsung secara bebas menurut mekanisme pasar. Setiap orang bebas memproduksi barang dan jasa sehingga mendorong orang untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran sering diterapkan di negara berkembang. Dalam sistem ini, pihak swasta dan pemerintah juga diakui. Artinya, selain sektor ekonomi swasta, ada juga badan perencanaan negara yang mengatur arah perkembangan ekonomi. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini,
Semua jenis ekonomi membutuhkan sistem akuntansi yang baik. Laporan keuangan juga penting untuk memastikan kelancaran perekonomian. Dengan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang baik, diharapkan seluruh pelaku usaha dalam perekonomian tetap sehat dan terus berfungsi secara produktif untuk kepentingan banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.